video kali ini, Mister akan lebih memfokuskan untuk bagaimana kalian bisa menulis text report itu secara baik dan benar. Hal-hal apa aja yang mesti kalian perhatiin, hal-hal apa aja yang bisa kalian tulis di text report nanti, bagaimana dia bisa rapih, bisa lebih simple, dimana kalian bisa lebih mudah mengerjakannya namun tetap sesuai dengan konteks. So, still watching this video and keep like and subscribe this channel. Oke guys, kita udah masuk untuk materi kita hari ini untuk bagaimana cara kalian bisa menulis text report ya. Jadi bagaimana cara menulis text report itu sendiri. Nah, jadi kita balik lagi dulu tentang text report itu apa sih. Nah, kalian bisa lihat sekarang. Kita balik lagi dulu ya, pengertiannya dulu biar kalian nggak lupa. Biasanya kan kalian lupaan tuh, jadi hobi malah kan. Nah, jadi how to write report text ya kan, yang seperti kalian tahu yang bisa udah jelasin sebelumnya, is a content about a certain topic. Jadi mengandung dengan berisi dengan topik yang tertentu. Jadi nggak bisa semua topik bisa jadi report text ya, which has truthful facts and information, yang dimana isinya itu ada fakta-fakta yang bisa dipercaya. Nah, pokoknya tentang fakta dan informasi yang seperti yang kalian tahu yang bisa jelasin di saat sebelumnya. Nah, jadi apa aja contohnya ya kan? Nah, contohnya kan yang bisa bilang seperti bisa hal alami, hal-hal tentang alam, bisa juga tentang hal-hal yang buatan manusia. Nah, contohnya bisa kasih ada white tiger, ada Borneo rainforest ya kan. White tiger itu kayak macan putih. Borneo rainforest itu hutan hujannya di Borneo, Kalimantan. Atau juga bisa Sundanese culture atau budaya orang-orang Sunda, dan masih banyak lagi ya. Ini buat flashback aja ya, biar nggak lupa lagi kalian. Next, nah, what must be included in a report text? Apa aja sih yang mesti harus ada dalam teks laporan? Nah, harus di text report itu sendiri. Nah, setelah misal telah ya kan, bisa coba cari biar lebih simple. Itu ada beberapa poin yang harus ada di text report itu sendiri. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ada 7 ya kan? Ada 7, yaitu the topic title, ada ideas are grouped into paragraph. Kita jelasin satu-satu. Topic title ya biasa namanya teks itu nggak semuanya kan teks harus ada judulnya, dimana membatasi teks ini ingin membicarakan lebih kemana, fokus kemana, apalagi teks report ya. Jadi topik title, jadi kalian ini lagi pengen bahas apa sih di teks laporan kali ini, teks report ini. Nah, dicantumin di topiknya sebagai judul. Lalu yang poin kedua ada ideas are grouped into paragraph. Jadi ide pokok, gagasan utama ya kan, pikiran utama, apa hal-hal apa yang ingin kalian bicarakan itu dibagi per paragraf ya. Jadi pas lagi nulis teks laporan itu, kalian mau ngomongin tentang bahas apa, tentang judul tersebut dibagi per paragraf. Misalnya yang bisa bilang kan teks pertama yang umum dulu. Nah, yang umum kan bebas tuh kan, masih kan yang umum dulu yang orang banyak tahu. Nah, mulai nih bab-bab yang spesifik nih, yang paragraf selanjutnya. Nah, spesifik itu kalian mesti jelasin dulu, dibagi-bagi per paragraf. Misalnya teks kedua ngomongin tentang bagian badan, ya udah, berarti teks kedua itu khususin ide pokoknya ke bagian badan tubuhnya misalnya. Lalu teks paragraf ketiga ngomongin tentang sifatnya, ya udah itu khusus buat sifatnya. Jadi jangan dicampur-campur ya. Jadi satu paragraf ada 2 ide pokok, jangan. Dibagi-bagi per paragraf, apa yang ingin kalian utarakan, apa yang ingin kalian bicarakan, fakta atau data apa yang ingin kalian sampaikan di text report tersebut. Lalu poin yang ketiga adalah paragraphs have subheadings. Apa sih subheadings gitu? Nah, subheadings itu sendiri ada kayak tajuk atau misalnya judul per paragraf gitu loh. Jadi bagaimana per paragraf itu bisa lebih menarik untuk dibaca apabila intinya itu kita udah kasih depan di duluan, di awal-awal gitu loh. Kan ada beberapa orang yang malas baca karena awal-awalnya itu udah banyakan basa-basinya gitu kan. Apalagi kalau orang yang pengen bacanya baca fast reader, membaca cepat yang pakai skimming or scanning gitu kan. Nah, fungsinya subheading ini adalah memberitahu inti dari paragraf ini ngomongin apa sih, langsung dikasih tahu di awal-awal gitu loh. Jadi orang nggak boring, nggak bosan karena ada banyak basa-basinya. Karena teks yang baik itu adalah padat lalu juga tepat kayak gitu loh. Makanya perlu subheading untuk memfokuskan paragraf ini lagi bicara tentang apa sih, idenya apa sih gitu loh.
Jadi orang yang ingin tahu informasi langsung, misalnya dia pengen tahu bagaimana sih sifat-sifat dari hewan apa, misalnya hewan gajah, dia langsung kan cari, kan nggak mau dia baca paragraf 1, paragraf 3. Nah kalau ada subheading, nah dia tuh bisa lebih fokus. Nah ternyata tentang apa, sifat-sifat gajah di paragraf 4, kan enak kelihatan langsung di subheadingnya gitu. Itulah fungsi subheadingsnya. Lalu all facts are truthful. Jadi fakta-fakta yang kalian ingin sampaikan atau kalian cantumkan di teks report tersebut harus truthful, harus benar-benar dapat dipercaya, harus valid, tidak boleh mengada-ngada, karena ini teks laporan, tidak boleh dikurang, tidak boleh ditambah, harus sesuai fakta dan data yang ada. Lalu selanjutnya ada paragraphs give important information. Nah, report text itu isinya adalah berhubungan dengan informasi-informasi yang benar-benar penting gitu loh, bersifat ilmiah, yang kemana banyakkan orang itu pasti tahu gitu loh, banyakkan orang ini penting untuk mengetahuinya. Jadi kalau misalnya hal-hal sepele atau hal-hal remeh tentang suatu topik tersebut biasanya tidak dicantumkan seperti itu loh. Jadi hanya yang bagian-bagian yang pentingnya saja. Lalu ada selanjutnya use formal language. Ingat, kalau misalnya membuat teks laporan seperti ini tuh harus menggunakan formal language. Maksudnya kata-katanya harus formal, nggak boleh ada singkatan-singkatan, nggak boleh pakai kata-kata English slang atau bahasa-bahasa gaul di bahasa Inggris, kayak misalnya want to jadi wanna, ya kan, going to jadi gonna, kayak gitu nggak boleh, harus dibenerin. Jadi kalau misalnya want to ya want to aja, nggak boleh wanna gitu ya, jadi harus formal. Lalu and the last is use technical or scientific words. Jadi gunakan kata-kata yang bersifat saintis ya, berhubungan dengan ilmiah. Karena yang kita omongin ini report teks ini adalah bersifat scientific, berhubungan dengan ilmiah, berhubungan dengan data, berhubungan dengan fakta. Jadi menggunakan kata-kata yang scientific. Nah, mungkin kalian masih bingung ya, gimana sih maksudnya? Nah, maka dari itu Mister akan coba kasih tahu contohnya dengan Mister dikasih warna di bagian-bagian sesuai dengan apa yang harus tercantum di report text tersebut. Mari kita lihat. Oke, ini Mister ambil teksnya dari The Tour Teacher Channel. Ada channelnya di YouTube, kalian bisa coba cek nanti ya, bisa buat belajar juga. Nah, ini ada contohnya adalah tentang snow leopards. Ya, snow leopards ini adalah macan tutul yang hidupnya di pemukiman salju, pemukiman dingin. Ya, jadi warnanya lebih ke arah putih macan tutulnya. Ya. Nah, di sini ada teksnya, ya kan? Di sini ada teksnya. Lalu di sini ada misal kasih tanda ditanda-tandain bagian-bagian yang mesti ada di teks report tersebut. Jadi kalian bisa lebih memahami mana itu topik, mana itu important information, dan segalanya yang tadi bisa jelaskan sebelumnya. Nah, seperti yang pertama kan topik title itu kan judulnya. Ya udah, judulnya itu biasa paling atas, yaitu Snow Leopards. Jadi teks ini khusus atau terfokus membahas tentang hal-hal atau fakta yang berhubungan dengan macan tutul salju, Snow Leopards gitu ya. Lalu yang kedua ada paragraf. Kalian lihat dibagi-bagi paragraf. Ini kan paragraf pertama ya kan ngomongin tentang yang umumnya dulu. Nah, lalu paragraf kedua ngomongin tentang apanya nih? Tentang tempat tinggalnya. Live ya kan, tempat live. Ya udah, berarti paragraf itu ngomongin tentang kehidupannya atau habitatnya khusus. Nanti kamu bahas yang baru lagi nanti paragraf selanjutnya, seperti itu. Nah, ini yang bisa bilang tadi. Yang ketiga subheadings. Subheadings kan ditandai dengan warna hijau nih. Where do snow leopards live? Nah, kan jadi langsung ngasih tahu kepada para pembacanya. Berarti ini teks ini paragraf ini membahas tentang habitat si snow leopard tadi. Jadi kalau orang yang butuh informasi tentang tempat tinggalnya macan tutul salju, dia langsung fokus ke paragraf kedua, nggak usah ribet-ribet nyari-nyari. Dan lihat subheadingnya itu tidak bertele-tele, langsung ke intinya. Di mana macan tutul salju itu tinggal, langsung dikasih tahu ya kan gitu. Ini berarti si penulis ini pengen paragraf kedua khusus buat habitatnya, jadi ngasih tahu pembaca, di sini nih kalau mau ngasih mau nyari tempat tinggal informasi tempat tinggal dari snow leopard tadi. Lalu selanjutnya ada facts, faktanya. Nah, fakta-faktanya ini kan ditandain, this animal consider their territory to be up to 1,000 square kilometers ya.
Jadi binatang snow leopard ini ya kan teritorinya itu bisa lebih dari 1000 km persegi. Nah itu faktanya tuh, nyari data-datanya dulu gitu loh, dimana faktanya itu juga termasuk important information. Lanjut ke important information, ini ditandai dengan warna ini ya, Panthera uncia. Apa tuh, kayak nama latinnya boleh ya kan, atau mungkin apalagi contohnya, nah, informasi-informasi penting ya kan. Kalau misalnya tadi hewan bisa nama latin, bisa apa rasnya, dia masuk ke golongan mana, apakah keluarga apa namanya, keluarga kadal misalnya, atau lebih ke arah hewan laut sebagai macam gitu ya. Lalu use formal language, gunakan kata-kata formal. Tuh ada eating habits ya kan, delirium, nah, itu kata-kata formal. Lalu selanjutnya ada technical or scientific words. Nah di sini contohnya memakai kata camouflage ya. Ini kan scientific banget ya kan, berkamuflase kayak gitu. Jadi gunakan kata-kata yang sifatnya technical atau scientific, karena kita akan membahas teks yang benar-benar itu harus formal. Jadi kata-katanya harus scientific, harus bersifat ilmiah. Oke, jadi untuk cara menulis teks report tersebut adalah seperti itu. Jadi mudah-mudahan yang Mister jelaskan itu bisa mempersimpel, bisa memperjelas bagaimana caranya membuat teks report secara singkat, secara lebih simpel, namun tetap sesuai dengan konteks teks report itu sendiri. Oke, so terima kasih for your attention. Thank you for your attention. So don't forget to like and subscribe this channel for support our teacher to make the better videos from this ya kan. Jadi buat support guru-guru biar lebih bagus lagi buat bikin video untuk kalian ya, bisa lebih interaktif, bisa membuat kalian lebih paham, bisa membuat kalian lebih menikmati pembelajaran meski jarak jauh ini ya. Pesan misal jangan lupa tetap ingat pesan ibu 3M ya kan, menjaga jarak, memakai masker dan mencuci tangan. Stay fit, stay healthy. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.